Saya mau lanjutkan tentang hati yang setia. Apalagi Bapak Ibu sudah 60 ke atas. Ini sangat diperlukan untuk mencapai puncak destiny. Next. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Dunia ini mengerikan. Ada orang-orang yang all out untuk antikris. Ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita juga akan menang bersama Tuhan kalau kita memiliki hati yang setia. Next. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan cukup kalau kita cuma jadi Kristen lahir baru. Kita perlu pelayanan walaupun umur Bapak Ibu sudah 60 ke atas. Minimal bisa berdoa. Sebelum saya menikah, mama saya adalah pendoa yang setia. Dia selalu mendoakan saya. Kalau saya pelayanan, jam-jam saya khotbah, dia doain saudara. Itu luar biasa sekali. Dan yang membuat saya bisa terus melayani karena mama saya berdoa. Sampai satu kali dia melihat penglihatan waktu di Bandung. Dia bilang, "Mami tadi lihat penglihatan ada taman indah, bagus bunga-bunganya bagus." Saya pikir, waduh, Mami bentar lagi pulang nih. Saya ngomong gitu saudara. Biasanya kalau lihat begitu surga, saya bilang gitu. Ternyata Bapak Ibu tidak. Ya. Sekian bulan setelah itu, saya dapat undangan khotbah di Eropa. Dan ada orang yang bayarin tiket buat ibu saya. Dia bilang, "Pak, saya disuruh Tuhan bayarin." Loh, Mami saya gak ikut. Tapi Tuhan tawarin suruh dia ikut. Nah saudara, pada waktu ke Eropa, sudah tahu ke Keukenhof ya. Pada waktu ke Keukenhof, papi saya bilang, loh ini yang Mami lihat. Ini yang Mami lihat, dia bilang gitu. Oh ternyata bukan meninggal. Gitu. Ya, luar biasa sekali saudara kesetiaan itu. Next. Saudara, saya belajar 2 bulan lalu pada waktu ke Israel. Kami ke mata air Gideon. Dan di situ pada waktu anak saya khotbah, Tuhan mulai bicara kepada saya tentang arti kesetiaan. Pada waktu itu Gideon ini punya banyak saudara. 32.000 orang yang bersama dia. Musuhnya 135.000 orang Midian. Lumayanlah 32.000. Tapi Tuhan bilang kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan kau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut gentar biarlah ia pulang. Enyah, ngomongnya gak enak sudah Tuhan, dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah berapa? 22.000 orang. Tinggal 10.000. Saudara kalau pakai logika, musuh 135.000, 32.000 lumayan lah. 1/3, 1/4. Ini sama Tuhan disortir. Ya. Dari 32.000 jadi 20.000. Saudara bayangin, sekian puluh ribu itu tidak masuk. Dan kriterianya apa? Siapa yang takut dan gentar? Saudara, dalam hidup ini Alkitab berkata kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kenapa saya katakan tadi kasih, setia dan kerendahan hati? Itu seperti nilai di rapot saudara, nggak boleh merah.
itu nilai tertinggi, itu ada dalam diri Tuhan dan juga ada dalam diri Daud. Walaupun Daud tidak sempurna, tapi dia kalau jatuh sekali, nggak sampai 2-3 kali sudah. Dan nilainya diperbaiki dan membuat Tuhan berkenan. Nah, saudara jangan pernah takut ya, khawatir akan anak, mantu, cucu. Kalau Bapak Ibu khawatir, berarti saudara tidak dalam kasih Tuhan. Karena kalau sudah dalam kasih Tuhan, saya ngerasain waktu di lantai 4, waktu sekolah saya dibakar, saya tuh awalnya ketakutannya luar biasa. Dari ketakutan, saya jadi marah. Tetapi pada waktu Tuhan mulai bicara, tadi pagi kamu baca apa? Perilaku mereka seperti keledai liar, saya jawab. Ya sudah. Kalau kamu misalnya saudara cicipin garam ya. Loh garam kok asin? Saudara gak usah kaget, namanya garam itu asin. Begitu saya pengertian itu muncul saudara. Saya bisa timbul ketenangan yang luar biasa. Mengalir kasih yang dari Tuhan. Dan saya gak takut mati. Awalnya saya guyonan sama istri saya. Waduh, ini 2 hari lagi muncul di koran. Waktu itu koran suara Sinar Harapan. Ya, suara Merdeka. Saya bilang, waduh ini rest in peace Petrus Hadi. Saya ngomong gitu saudara. Karena mereka semua bawa pedang, bawa besi, bawa golok. Dan mereka dari bawah bilang, bunuh pendeta, bunuh pendeta. Jadi yang dikejar cuma saya. Tapi begitu saya mengalami kasih itu, saya bisa tenang. Saya bilang sama yang lain, banyak ibu-ibu, saya bilang, kalau belum waktunya mati, gak bakal mati. Udah tenang. Dan itu saya lewati sudah. Maka dari itu, kalau engkau mulai khawatir masa depan, anak, mantu, cucu, itu berarti saudara sedang tidak dalam kasih. Hati-hati. Ya. Ini sortir yang pertama. Dari ruang halaman dibawa ke ruang suci. Next. Dari 32.000 jadi 10.000. Dari dipanggil, mulai pelayanan, mulai dipilih. Tapi ternyata belum selesai sudah. Ya, 32.000, 10.000. Next. Tetapi Tuhan berfirman ke Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum, aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama dengan kau. Dialah yang akan pergi bersama dengan kau. Tapi barang siapa kufirman kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan kau. Dialah tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh orang itu turun minum. Ini menarik. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Saudara, waktu itu tempatnya tuh gede banget. Tapi sekarang tempatnya kecil. Ya, menarik sekali. Itu ada 3.200 tahun yang lalu, mata air itu ada. Tetapi terjadi gempa beberapa kali sehingga tempat itu hancur, ya mata air tertutup, tapi arkeolog Israel menemukan, menggali lagi, sekarang tempatnya bagus. Mata airnya masih sama sudah. Ya, kami waktu itu orang-orang bawa botol kecil, airnya dibawa balik ke Indonesia. Ya nanti kalau Tuhan kehendaki Februari kami akan ke sana lagi, ke salah satu tempat Gideon. Nah saudara, sudah 10.000, Tuhan berkata masih terlalu banyak. Hari-hari ini seperti saya katakan tadi saudara. Tuhan sedang mau menyatakan bahwa bukan pengalaman kita, bukan hebatnya kita, tapi semua karena roh Tuhan. Kalau saudara akan melihat anak, mantu, cucu yang diberkati Tuhan, bukan karena papa mama duitnya banyak. Jangan Bapak Ibu.
semua karena Tuhan. Ya, next. Nah saudara, ini gambarnya menarik ya. Zaman dulu ini tempatnya gede, sekarang tempatnya kecil. Ada orang-orang yang begitu hausnya, langsung kakinya masuk, berlutut tapi kakinya masuk air, langsung minum saudara, menjilat. Nah ini sebetulnya bicara tentang barbar, emosional. Saudara hati-hati ya, jangan mudah emosi. Kadang-kadang kita seringkali kalau sudah tua kita tuh seringkali ngomong gini, kamu ini belum makan garam. Oh iya makan garam kakean, makanya bludrek saudara. Jangan. Kita yang sudah tua tetap belajar rendah hati. Amin. Nah saudara, yang ini gak dipilih. Tapi hanya 300 orang yang berlututnya tuh berbeda. Ini berlututnya itunya Daud. Ya, 3 perwiranya, 3 apa istilahnya itu? Triwiranya Daud. Itu kalau berlutut begini saudara. Hanya salah satu. Dan dia mengambil air terus diminum. Tetap tenang, tidak emosional. Tetap pegang senjata tangan kiri dan matanya melihat tuannya. Nah ini saudara, walaupun Bapak Ibu sudah berumur, tetap kita waspada. Dan mata saudara terus lihat pemimpin. Pemimpin kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan apa yang dia suruh. Kalau dia pakai cara baru, saudara bilang, oh aku udah punya pengalaman. Jangan. Ikuti cara Tuhan. Maka Tuhan pasti membuka jalan. Waduh ini menantuku begini. Ikuti cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong menantu saudara. Amin. Saudara ini yang dipilih Tuhan. Berlututnya berbeda, tetap pegang senjata, dan matanya terus tertuju kepada Gideon. Gideon nyuruh apa? Gideon kasih kode apa? Dan hanya 300. Lucu saudara ya. 32.000 orang disortir menjadi 300. Lawannya 135.000. Inilah bicara orang-orang yang setia. Walaupun haus, walaupun sangat butuh minum, tapi dia tetap punya etika sorga. Ini menarik sekali. Next. Ini diagram saudara, halaman ruang suci, ruang maha suci. Ini 32.000, 10.000 dan ini setia. Ya. Jadi saudara jangan kaget. Ini baptisan air, baptisan Roh Kudus, ini baptisan api. Di mana kita sedang dibersihkan. Ya. Dikikis kedagingan-kedagingan kita. Bahkan pengalaman-pengalaman yang pahit itu dibuang saudara. Kepahitan, oh dulu mami saya, kalau dulu sudah ceritanya tentang kejelekan papi saya, waduh mengerikan. Tapi sejak dia dijamah Tuhan, dia disembuhkan Tuhan, dia nggak pernah mau cerita kekurangan dari papa saya. Ya, ini luar biasa saudara. Kedagingannya dibaptis api. Dan di sini saudara, tanpa suara palu, tanpa suara kapak, ya, tenang semua. Alkitab berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ternyata doa butuh ketenangan Bapak Ibu. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Emosi, hawa nafsu katanya. Next. Saya akan ceritakan sebuah pengalaman. Saya sibuk sekali pelayanan saudara ya. Karena saya ini dulu bekas penginjil. Jadi tetap teman-teman lama
kita punya hubungan baik, saya diundang. Ya, saya bahkan sekarang ditambah pelayanan ke gereja-gereja Gemit, gereja GSJA, gereja Protestan lama, saya bersyukur, bahkan gereja Katolik karismatik sudah. Ya, karena saya belajar lebih bijaksana untuk bisa diterima. Bahkan saya katakan tadi, ada orang hebat saudara, dia ajak saya seminar, dia ahli sejarah, sangat pintar, dan saya dari sudut profetik. Dari sekian banyak, puji Tuhan saya yang dipilih, dan saya bisa bekerja sama untuk jadi berkat. Nah, sesibuk-sibuknya saya saudara, anak saya biasanya nomor 2, dia selalu bilang, "Papa, kita perlu family time." Family time. Karena papa mama terlalu sibuk, ayo pak kita kumpul. Biasanya akhir tahun saudara, itu di mana kita bisa kumpul, yang akhir tahun kemarin di rumah. Saya ada rumah yang bekas punya mami saya tinggal di situ bersama anak-anak. Nah setelah itu, setelah pulang dari Israel, kami sekeluarga pelayanan di Jepang. Ya saya bersyukur, saya pelayanan lebih dari 60 negara dan semua masih berhubungan baik. Sehingga saya diundang ke Jepang untuk pelayanan. Nah saya gunakan itu untuk family time. Saya sekeluarga ke Hokkaido. Karena kemarin di Januari saya nggak lihat salju turun, maka di Hokkaido tiap hari saya merasakan salju turun. Tuhannya bingung saudara. Ibu Linda bilang, "Tuhan jangan hujan salju." Saya bilang, "Tuhan saya pengen hujan salju." Tapi luar biasa 4 malam itu, 2 malam hujan salju, 2 malam tidak. Jadi dibagi sama Tuhan. 2 hari buat saya, 2 hari buat istri saya. Nah yang menarik, anak saya bilang, "Papa, ada rumah makan yang legend." Papa mau? Oh mau. Nah saudara, ternyata rumah makan yang legend. Kira-kira yang datang banyak apa sedikit? Hah? Banyaknya gak umum saudara. Jadi rumah makan yang legend, yang antri itu puluhan saudara. Bahkan ada satu rumah makan yang sangat terkenal, itu gak boleh antri di depannya tapi nyebrang jalan. Padahal hujan salju saudara. Orang antri, saya bilang, "Buat apa makan begini? Cuman makan kok nunggu." Berapa dihitung? Ditanya, "Oh 1,5 jam." Mau makan nunggu 1,5 jam, laparnya hilang saya bilang gitu. Sudah lihat saya emosi banget. Itu 1 rumah makan, 2 rumah makan, 3 rumah makan, semua saudara saya tolak. Wong cuman mau makan kok seperti itu. Saya gak bisa terima saudara. Nah itulah kesombongan lawan dari kesetiaan. Sorry. Nah akhirnya pada hari terakhir kesempatan ada 1 rumah makan legend. Anak saya bilang, "Pak, besok kita pulang. Papa mau lewati lagi?" Jadi anak saya gak paksa saya saudara. Kalau papa lewati ya gak apa-apa. Kita gak makan di rumah makan yang terkenal, yang legend. Tapi di mana saja. Omongan anak saya itu saya kaget saudara. Aduh, iya ya. Kita cuma seminggu di Jepang. Masa gak ada 1 rumah makan pun yang legend yang kita makan. Saya tanya, "Berapa?" Ini di rumah makan saudara. Ya 1,5 jam. Aduh mateng aku. Saudara bayangin nunggu makan 1,5 jam itu buat saya nggak cucuk. Ya. Bahasa Ibraninya nggak cucuk. Saudara akhirnya ada 1 teman di Jepang. Dia bilang sama saya, "Pak, rumah makan ini ya kita nih dari naik turun, saya di tengah-tengah melihat antrian atas dan melihat bahwa pintu tutup." Teman di Jepang bilang, "Pak, rumah makan ini
Bintang film saja harus antri. Oh iya? Orang pemerintah, Bapak, dia bilang sama saya, yang terkenal wali kota harus antri. Hah? Saya kaget. Wali kota antri? Iya. Bapak tahu Yakuza, preman yang dipakai pemerintah? Ya, tetap antri Pak. Aduh, siapakah Petrus Hadi? Jadi mulailah saya antri Bapak Ibu. Dari jalan keluar begitu banyak. Sampai akhirnya saya ada di tengah-tengah. Ini kira-kira 30 menit lagi. Jadi saya sudah melewati 1 jam di jalan. Ngobrol dikit. Ngobrol. Sebenarnya saya enak loh sama Bu Linda sama anak-anak. Yang lain mereka cuma pegang handphone. Tapi orang Jepang luar biasa. Mereka taat sekali. Kalau di Cina beda. Kalau kita di Cina mau ke toilet jadi serobot saudara. Ya, Jepang enggak. Saudara akhirnya saya ada di sini 30 menit lagi saudara. Saudara luar biasa. Saya lewati 1 jam. Dengan tidak mudah. Tapi saya bilang tadi Tuhan berikan kepadaku hati yang setia. Tanpa kesetiaan gak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Tahan lapar juga saya. Aduh udah lapar. Mau pick berapa pesen dulu. Mau take away, mau di dalam tetap caranya sama. Begitu saya diberitahu Yakuza pun harus antri. Maka saya antri. Bapak Ibu saya melihat di atas orang tetap antri. Saya melihat di bawah pintu masih tertutup. Sampai pintu dibuka, ada sebagian orang keluar, baru sebagian orang bisa masuk. Nanti Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu sudah pernah yang kayak Jepang tahu yang saya maksudkan. Akhirnya kami masuk saudara, tempatnya bagus sekali. Dan yang lebih ajaib, makanannya enaknya luar biasa. Saya bilang Saya bilang sama Vita, Fik papa sekarang menyadari. Makanannya enak. Tidak mahal. Enak mahal banyak. Ngerti Bapak Ibu ya? Ini enak gak mahal, makanya larisnya luar biasa. Enak banget, saya bilang aduh ini enak banget. Anak saya bilang, Pak, semua ada harga yang harus dibayar. Kita bisa makan enak. Nikmati sebelum besok pulang ke Indonesia. Saudara, yang terakhir itu paling bahaya. Kita ini sedang di akhir dari akhir zaman saudara. Orang kalau naik mobil dari Surabaya mau ke Jakarta. Yang bahaya itu bukan waktu berangkat saudara, seger. Waktu mau nyampe Jakarta. Kita ini akhir dari akhir zaman. Jadi kita nih di satu sisi pengen lihat janji Tuhan. Tapi di sisi lain saudara capek. Umurku sudah lakcap lebih. Misal saudara. Waduh kenapa kondisiku seperti ini. Hari ini minta roh kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Sebab tanpa kesetiaan. Engkau tidak dapatkan yang terbaik. Ini makanan yang terbaik selama saya 7 hari di Jepang. Saya bilang, Fik kemana kan kita makan jenisnya sama. Dagingnya, iya Pak. Tapi beda kan? Iya. Ini yang terbaik. Sudah ngerti yang saya maksudkan? Tuhan menyediakan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tapi kalau engkau tidak sabar dan tidak memiliki hati setia. Engkau bisa ketinggalan di tengah-tengah jalan. Engkau bisa seperti saya, sudahlah percuma. Saya dulu anak saya Vin, coba Vin lihat ke rumah makan yang lain. Anak saya keluar saudara dari barisan, tapi semua tahu itu barisan saya. Dia tunjukin foto, Pak ada rumah makan nih Pak. Tapi di dalamnya kosong gak ada orang. Waduh. Saya dulu pernah punya pengalaman di puncak saudara. Ya. Oh laris penuh macet. Ada satu saudara yang kosong.
kasihanlah datang yang kosong. Begitu masuk saudara, nasinya keluarnya lama, ayamnya nunggu dikejar-kejar dulu. Dapatnya bukan ayam tapi kalkun, kerasnya bukan main, nasinya basi, aduh. Memang biasanya yang rame itu yang enak. Ya, itu sebabnya saudara, di tempat ini saya menikmati. Saya bilang Tuhan terima kasih. Besok mau pulang ke Indonesia. Hari ini saya mengalami yang terbaik. Saya mau berdoa Bapak Ibu. Jangan dapat yang biasa-biasa. Ya, tolong gambarnya sebelum ini. Ini biasa. Ini lumayan baik. Ini yang terbaik. Betul saudara? Baik, berkenan, sempurna. Baik, lebih baik, terbaik. Pilih yang terbaik. Dan membutuhkan kesetiaan. Mari kita berdoa.